Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau sembah dan puji Tuhan kita sebab Dia baik, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Sebab Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami mau nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih-Nya setianya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yeay. Haleluya, sama-sama beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada dan kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Kau memberikan pengurapan baru Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan.
ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, kita sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Sungguh indah Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Yesus. Sembah Dia, sebab Dia Raja. Sembah Yesus, naikkan syukurmu, sebab Dia baik. Oh Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Kaulah Raja di atas segalanya. Kami sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI MS Jogja, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, atas setiap kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu. Dan kami tahu bahwa setiap kami, anak-anak-Mu tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun kami masih di dalam masa-masa pandemik, tapi kami percaya kami akan melalui masa ini dengan-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya, kami dedikasikan penuh waktu ini hanya untuk Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita memasuki bulan Natal, di mana kita semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin Bapak Ibu persiapkan pohon Natal di rumah, mempersiapkan hal-hal yang luar biasa untuk Natal ini. Walaupun sekalipun kita masih melewati masa pandemik ini, saya percaya tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan, dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Nah, Natal ini bicara tentang bagaimana Yesus itu datang ke dunia memberikan pengharapan di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Sama dengan tahun ini, bahwa Natal juga memberikan pengharapan buat kita di masa-masa pandemik ini. Saya percaya Bapak Ibu sungguh-sungguh sehat kuat di dalam Tuhan. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya adalah Tuhan atau Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut dengan hari ini, tetap tenang bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memberikan judul tetap tenang di masa-masa pandemik atau di masa-masa yang sulit. Kita akan membaca ayatnya sama-sama di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang bicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, di dalam situasi ini, ya Natal kali ini adalah Natal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita mungkin masih bingung bagaimana merayakan Natal, tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Ayat yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan sampai 11 ini dikatakan bahwa kita harus menguasai diri kita dan jadilah tenang. Ya. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini menjadi poin penting di tengah-tengah masa pandemik ini. Kita merayakan Natal. Mungkin hari ini kita masih tidak tenang. Mungkin hari ini kita masih takut dengan segala sesuatunya. Takut boleh, tetapi takut berlebihan itu tidak boleh. Sebab Tuhan Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang menjaga kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah masa pandemik ini kita tahu segala sesuatunya boleh terjadi, kita tahu bahwa situasi semakin hari semakin tidak menentu, kita tahu bahwa banyak orang kehilangan pendapatan, banyak orang kehilangan masa depan dan sebagainya. Bahkan mulai rasa cemas, rasa takut, ya, mulai bingung dengan keadaan. Bagaimana nanti tahun 2021? Apakah sama dengan tahun ini atau berbeda? Tetapi kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
Amsal 16:32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa melakukan banyak hal. Kita tidak bingung lagi melakukan banyak hal, tetapi kita bisa melakukan sesuatu, bahkan kita bisa merencanakan segala sesuatu di tengah-tengah masa pandemik ini. Nah, di dalam Mazmur 62 ayat 1 juga dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ketenangan yang sesungguhnya tidak didapat oleh dunia atau didapatkan dari kita punya banyak harta atau kita punya banyak jabatan dan sebagainya, tetapi ketenangan yang sejati hanya diperoleh di dalam Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini kata firman Tuhan. Supaya kita menjadi tenang, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita mulai harus membangun mezbah Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini datanglah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Dunia tidak bisa menjamin hidup kita. Keadaan tidak bisa menjamin kehidupan kita. Bahkan harta benda kita tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi hanya Tuhan saja yang bisa menjamin kehidupan kita semua. Katakan amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika orang bisa menguasai diri dan tenang, maka pikirannya menjadi jernih, pikirannya mulai terbuka, maka dia bisa menentukan langkah, dia bisa melihat keadaan, dia bisa melihat segala kesempatan-kesempatan yang ada di tengah-tengah situasi yang sulit, dia bisa melihat kesempatan itu. Dan yang paling penting di dalam ayat ke-7 dikatakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini menjadi poin penting, doa itu kekuatan kita. Kita bisa doa dengan Tuhan, kita bisa mengeluh dengan Tuhan, kita bisa minta, ketuklah pintu, maka akan dibukakan bagimu, carilah maka kau akan mendapat. Ketika engkau tenang, ketika engkau menguasai diri, maka engkau bisa berdoa. Ketika engkau berdoa, pasti Tuhan jawab doa kita. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah Natal di tahun 2020 ini, marilah kita menguasai diri kita dan jadilah tenang. Banyak orang di luar sana tidak tenang. Ekonomi naik turun, mereka tidak tenang. Tetapi hari ini hanya satu-satunya tempat, satu-satunya pengharapan di mana kita bisa menjadi tenang, hanya ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tenang di dalam masa-masa pandemik. Tetap tenang di masa-masa Advent Natal tahun ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat 8 saya bacakan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, apa yang kedua supaya kita tetap tenang, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas bagi setiap kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah pandemik, di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Kasih itu bicara hati yang memberi seperti Tuhan,
sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia datang ke dunia untuk rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Banyak orang di tengah masa sulit kehilangan kasih. Banyak orang di tengah masa pandemik mulai hitung-hitungan, mulai menjaga hartanya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi kepada orang lain. Mereka menjadi pelit karena mereka berpikir dia harus hidup survive lebih dulu. Tetapi Alkitab berkata, beda, kasihlah sesamamu manusia. Kalau engkau mengasihi sesamamu, engkau mengasihi Tuhan, mengasihi sama maka engkau dikatakan engkau mengenal Tuhan. Kalau kita mengasihi, kita mengenal Tuhan, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhanlah yang memenuhi segala keperluan kita. Susah payah tidak akan menambahinya, kata Alkitab. Tetapi berkat itu datangnya hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih. Rasul Petrus juga mengatakan, hiduplah di dalam kasih. Ini yang penting. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk mengasihi sesama. Saya melihat ada banyak orang juga mengasihi. Ada banyak gereja-gereja mulai berbagi. Mereka mengumpulkan sembako, mengumpulkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk berbagi, untuk menolong yang susah, menolong yang lemah, untuk menolong orang lain yang dalam kesusahan, mengangkat mereka. Dan ini yang penting, pandemik itu tidak boleh menghalangi kita untuk mengasihi. Apalagi di momen Natal ini. Di mana Natal ini sungguh-sungguh Natal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin dulu kita bisa senang-senang, bisa melakukan banyak hal, tapi hari ini Natal ini adalah kita harus mulai refleksikan diri kita. Apakah kita sudah hidup dengan kasih? Apakah di masa-masa pandemik ini kita masih mau mengasihi orang lain atau tidak? Atau kita hanya mementingkan kepentingan diri kita? Egois, tidak peduli dengan orang lain. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kasih bicara Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati, sudah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Sudahkah semua orang mendengar kasih ini, kasih Tuhan? Saya percaya di masa-masa Natal ini tetaplah tenang. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam ayat ini, ayat yang ke-10 saya bacakan buat kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hal yang ketiga, kita tetap tenang di masa-masa sulit atau di masa-masa yang pandemik ini, hiduplah melayani. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Masa-masa pandemik ini bisa membuat orang semakin lupa untuk melayani. Semakin lupa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada banyak orang di masa pandemi ini menjadi zona nyaman bagi dirinya. Mereka bisa tinggal di rumah, mereka mulai buka Netflix, nonton film seharian penuh. Mereka mulai asik dengan dirinya, menjadi zona nyaman. Tidak peduli dengan orang lain, tidak mau menjangkau orang lain. Semuanya serba ada, internet ada. Semuanya bisa dilakukan di rumah sehingga apa? Sehingga mereka lupa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Lupa untuk melayani sesama. Tuhan itu datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Kita tahu memang kita harus ikut anjuran pemerintah selama masa pandemik ini. Lakukan protokol kesehatan, kalau bisa di rumah saja. Tetapi itu semua tidak menghalangi kita untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan. Momen Natal ini jadikan momen yang terbaik untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Saling melayani. Kita bisa gunakan alat-alat di rumah,
apa saja sarana yang ada, internet, WA, WhatsApp dan lainnya dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk kita melayani, untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan tentang Yesus, untuk mendoakan orang lain. Banyak orang di masa-masa pandemik ini sudah lupa. Mereka asik dengan dirinya, asik dengan segala sesuatu yang sudah menjadi zona nyaman di dalam hidupnya. Lupa bahwa kita harus melayani. Lupa bahwa kita dipanggil di dunia ini untuk mengasihi, melayani orang lain. Mungkin di rumah juga sama. Banyak kesempatan untuk melayani. Ketika suami istri, anak-anak kumpul di rumah, bisa saling melayani satu dengan yang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, suami melayani anak-anak, bapak melayani anak, ibu melayani anak-anak, melayani bapak dan ibu dan sebagainya. Seharusnya masa pandemi ini bisa membuat kita semakin tekun di dalam melayani. Tetapi banyak juga orang kumpul di rumah malah berantem. Suami mulai menyalahkan istri. Istri mulai menuntut suami, ketika pendapatannya berkurang mulai nuntut, anak juga banyak hal yang diminta. Belum lagi tagihan-tagihan di rumah, tetapi percaya bahwa ketika kita saling melayani, mengasihi, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sehingga setiap kita bisa tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak tahu masa pandemik ini akan berlalu sampai kapan. Sekalipun vaksin sudah ditemukan, imun menjadi satu-satunya yang bisa membunuh virus itu. Tetapi kita percaya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini, marilah hati kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah rela mau datang ke dunia, lahir, mengambil rupa seorang anak manusia. Untuk apa? Untuk menembus. Dia merasakan segala kelemahan kita. Dia merasakan segala kekurangan kita. Dia tahu dia hidup sebagai manusia. Dia tahu bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Dan dia tahu, dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Apapun hari ini yang sedang kau alami, engkau hadapi, datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu ada ketenangan. Dan hiduplah di dalam kasih. Dan hiduplah melayani. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu menaungi engkau. Mungkin hari ini engkau kecewa dengan keadaan. Mungkin engkau kecewa dengan dunia. Mungkin engkau kecewa dengan seseorang yang kau minta tolong tapi tidak menolongmu. Tetapi hari ini hanya ada satu Tuhan yang mau menolong engkau. Yang mau membantu engkau. Yang peduli dengan kehidupanmu, yang sangat memperhatikan kehidupanmu. Bahkan dia sudah mengulurkan tangannya kepadamu. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hurabata shikiana yaralaba yaralaba. Hurabata sikana yaralaba laba 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 laba. Hunamo sikiana yaralaba laba laba laba. Tuhan, Tuhan, kami percaya di momen Natal ini Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk memberikan pengharapan kepada kami, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan jaminan hidup kepada kami. Kalau nyawa saja diberikan buat kami, apalagi yang lain, kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Oleh sebab itu biarlah kami sungguh-sungguh ambil keputusan untuk menguasai diri kami dan menjadi tenang. Sebab hanya ketenangan, hanya di dalam Tuhan kami memperoleh ketenangan. Sebab ketika kami tenang maka kami bisa melangkah dengan pasti. Kami tidak salah langkah,
Kami tidak salah mengambil keputusan, tetapi kami mau memiliki hikmat yang datangnya daripadamu, sehingga kami boleh melangkah tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini berkati anak-anakmu, jemaat-jemaatmu Tuhan. Biarlah jemaatmu ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kasih, anugerahmu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memperoleh kekuatan. Dan kami bisa melalui masa-masa sulit ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai bicara. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai bicara dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.